Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadila Rahmah dari Universitas Sari Mulia Banjarmasin, Fakultas Kesehatan jurusan Sarjana Farmasi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah formulasi teknologi sediaan semi solid dan liquid, pada video kali ini saya ingin menjelaskan beberapa sediaan semi solid terkait gel, krim, pasta, serta suppositoria. Tonton terus ya teman-teman. Yang pertama, gel. Menurut Pharmacopoeia Indonesia edisi 4, pada halaman 7, gel merupakan sistem semi padat yang terdiri atas suspensi terbuat dari partikel anorganik besar ataupun molekul kecil terpenetrasi oleh suatu cairan. Untuk kelebihan gel sendiri, pada gel yang bersifat hidrogel, pada saat di-apply memiliki sensasi dingin di kulit. Kemudian gel ini juga memiliki tampilan jernih dan elegan. Kemudian yang kedua adalah krim. Menurut Pharmacopoeia Indonesia edisi 3, krim merupakan sediaan setengah padat berupa emulsi yang mengandung air tidak kurang dari 60% dan pemakaiannya ditunjukkan untuk pemakaian luar. Untuk kelebihan krim sendiri, krim ini mudah dicuci atau dibersihkan dengan air, kemudian kerjanya langsung kepada jaringan. Yang ketiga adalah pasta. Menurut Pharmacopoeia Indonesia edisi 4, pasta merupakan sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat. Untuk kelebihannya sendiri, pasta ini mempunyai daya mengikat cairan atau sekret, sehingga cocok sekali digunakan untuk pasien yang luka, karena kan luka itu mungkin akan menimbulkan nanah maupun darah. Dan juga lebih melekat pada kulit sehingga kontak dengan jaringan lebih lama. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai sediaan krim, pasta, gel. Dapat saya simpulkan bahwa perbedaan dari sediaan semi solid ini biasanya terletak pada konsistensi atau kandungan airnya. Seperti krim itu mengandung air tidak kurang dari 60%. Dibandingkan dengan pasta itu lebih padat, konsistensinya lebih kental karena dia mengandung satu atau lebih serbuk bahan obat. Untuk evaluasi gel ini terdiri dari evaluasi organoleptis, homogenitas, pengaturan pH, kemudian viskositas, isi minimum, distribusi ukuran partikel, uji kebocoran, uji stabilitas gel, dan juga uji pelepasan bahan aktif. Yang pertama adalah organoleptis atau penampilan. Nah, pada evaluasi ini yang dilihat adalah penampilan dari sediaan, entah itu warna, bau, rasa, maupun tekstur. Untuk homogenitas, kita lihat bagaimana ketercampuran dari sediaan itu. Untuk penetapan pH biasanya menggunakan pH meter. Kemudian yang keempat adalah viskositas. Nah, viskositas ini kita melihat bagaimana kekentalannya. Biasanya menggunakan viskometer Brookfield. Selanjutnya distribusi ukuran partikel. Nah, biasanya ini menggunakan metode light scattering dengan alat particle size analyzer. Untuk uji kebocoran, memeriksa keutuhan kemasan untuk menjaga sterilitas, volume, dan kestabilan sediaan. Yang terakhir adalah stabilitas gel. Untuk uji stabilitas gel ini biasanya dilakukan uji dipercepat, entah menggunakan alat agitasi atau sentrifugasi atau dengan manipulasi suhu sampel. Yang selanjutnya adalah evaluasi sediaan krim. Sama seperti sebelumnya, untuk evaluasi sediaan krim ini kurang lebih aja seperti gel, tetapi ada poin-poin yang berbeda. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu untuk evaluasi sediaan krim. Yang pertama adalah organoleptis, evaluasi pH, evaluasi penentuan ukuran droplet, daya sebar, viskositas, uji aseptabilitas, uji iritasi kulit, dan uji mikrobiologi angka lempeng total. Yang pertama adalah organoleptis, sama seperti yang sebelumnya. Untuk organoleptis pasti itu kita lihat penampilan sediaannya. Untuk evaluasi pH, apabila pH itu terlalu asam maka memicu iritasi kulit, sedangkan apabila terlalu basah itu menyebabkan kulit bersisik. Kemudian evaluasi penentuan ukuran droplet. Nah, ini menggunakan mikroskop. Kemudian uji aseptabilitas. Uji aseptabilitas ini seperti uji untuk melihat kesukaan dari sediaan. Biasanya menggunakan kuesioner. Selanjutnya uji viskositas. Semakin tinggi viskositasnya maka semakin sulit mengalir. Uji iritasi pada kulit. Biasanya menggunakan kulit kelinci albino. Uji mikrobiologi pada lempeng biasanya itu menggunakan media agar. Untuk uji daya sebar, kita melihat bagaimana penyebaran krim pada saat dioleskan. Untuk daya lekat,
kita melihat bagaimana kemampuan si sediaan ini atau krim ini melekat pada kulit. Semakin lama daya lekatnya, maka kerja obat itu juga akan semakin lama. Kemudian untuk evaluasi pasta, ada organoleptis, evaluasi pH, penentuan daya sebar, homogenitas, viskositas, resistensi panas, uji stabilitas fisik, pemeriksaan konsistensi, pengukuran diameter globul rata-rata, dan penetapan kadar zat aktif. Untuk organoleptis sama seperti sebelumnya, dan evaluasi pH juga sama menggunakan pH meter. Untuk viskositas ini pastinya harus memenuhi syarat persediaan semisolid itu. Untuk uji homogenitas biasanya menggunakan alat colloid mill, roller mill, homogenizer. Untuk daya sebar, melihat bagaimana daya sebarnya pada saat kita apply. Penemuannya dilakukan dengan extensometer. Untuk resistensi panas, mempertimbangkan daya simpannya dengan keadaan iklim yang berbeda-beda ini terhadap perubahan suhu. Untuk stabilitas fisik ini menjamin bahwa obat yang didistribusikan ini tetap memenuhi persyaratan yang ditetapkan meskipun sudah disimpan dalam jangka waktu yang lama. Untuk pemeriksaan konsistensi biasanya menggunakan alat penetrometer. Untuk pengukuran diameter globul rata-rata menggunakan mikroskop optik dengan pembesaran 100 kali. Penetapan kadar zat aktif kita bisa menggunakan KCKT atau HPLC. Sekarang kita masuk ke suppositoria. Menurut Pharmacopoeia Indonesia edisi 4, suppositoria ini adalah sediaan padat dalam berbagai bentuk dan bobot yang digunakan untuk penggunaan rektal, vaginal maupun uretral. Umumnya meleleh, melunak dan melarut pada suhu tubuh. Nah, penggunaan suppositoria ini digunakan bisa untuk tujuan lokal maupun sistemik. Biasanya untuk tujuan lokal ini penggunaan suppositoria dalam bentuk rektum untuk pengobatan seperti wasir, hemoroid atau ambeien. Untuk suppositoria yang tujuannya sistemik ini bisa digunakan pada pasien yang mungkin tidak bisa penggunaan oral atau pasien yang mungkin muntah maupun yang pingsan. Kemudian tujuan lainnya untuk memperoleh kerja yang cepat, karena pada rektal ini dia langsung ke pembuluh darah atau ke sirkulasi darah tanpa melewati first pass effect, dan juga dapat menghindari obat dari gangguan pengaruh enzim. Terdapat 3 macam basis untuk suppositoria. Yang pertama, basis dari bahan alam. Untuk basis dari alam ini contohnya adalah oleum kakao, juga disebut dengan basis berlemak. Yang kedua, basis larut air adalah polyethylene glycol dan glycerin gelatin. Yang ketiga adalah basis semi sintesis, contohnya Nopata, Soposir, Recobe, dan Vitepsol. Untuk perbedaan basis sesuai tempat absorpsinya ini, di sini saya akan membahas 3 basis, yaitu oleum kakao, polyethylene glycol, dan glycerin gelatin. Yang pertama adalah oleum kakao. Nah, oleum kakao ini merupakan basis berlemak dan biasanya cocok untuk penggunaan suppositoria yang digunakan untuk rektum. Ini memiliki keunggulan meleleh pada suhu tubuh dan tidak tercampurkan oleh cairan tubuh. Kelemahan dari basis oleum kakao ini adalah mudah tengik dan juga meleleh pada udara panas. Selanjutnya adalah basis PEG atau polyethylene glycol. Basis ini merupakan basis air, biasanya digunakan untuk tujuan suppositoria secara vaginal. PEG ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan basis oleum kakao karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, oleum kakao ini mudah tengik dan tidak tahan panas, sedangkan PEG ini lebih tahan terhadap udara panas. Yang terakhir adalah basis glycerin gelatin. Basis ini termasuk basis yang larut air dan penggunaannya itu terutama untuk suppositoria vaginal. Untuk penyimpanan yang lama, basis ini biasanya ditambahkan pengawet seperti metilparaben, propilparaben, ataupun kombinasi dari keduanya. Penyimpanan untuk basis ini harus di tempat yang dingin dan juga sebelum digunakan harus dicurupkan ke dalam air terlebih dahulu. Dari penjelasan saya tadi mungkin dapat disimpulkan untuk penggunaan suppositoria rektal biasanya menggunakan basis berlemak atau oleum kakao. Jarang sekali menggunakan glycerin gelatin karena disolusinya lambat.
Dan sebaliknya, untuk penggunaan vaginal biasanya itu menggunakan gliserin gelatin. Jarang sekali menggunakan oleum kakao karena membentuk residu yang tidak dapat diserap. Metode pembuatan suppositoria. Metode suppositoria terdiri atas 4. Yang pertama, cetak dengan tangan, cetak penuangan, cetak dingin, dan cetak menggunakan mesin otomatis. Yang pertama adalah cetak dengan tangan. Nah, cetak dengan tangan ini merupakan cara yang paling mudah, murah, dan sederhana karena tidak menggunakan alat. Untuk cetak dengan tangan sukar dikerjakan pada saat suhu panas, dan juga sebelum mencetak itu terlebih dahulu kita celupkan tangan kita ke dalam air es. Jika perlu, tambahkan penabur seperti amilum, likopodium, dan juga talkum. Yang kedua adalah cetak penuangan. Nah, cetak penuangan ini biasanya banyak digunakan anak-anak farmasi dalam berpraktikum, menggunakan cetak penuangan entah dalam bahan stainless, plastik, maupun karet. Selanjutnya adalah cetak dingin. Pada cetak dingin ini memiliki keuntungan yaitu tidak memerlukan pemanasan pada saat prosesnya. Pembuatannya lebih mudah dan juga hasilnya lebih baik dan seragam. Untuk kerugiannya, kemungkinan adanya udara yang masuk sehingga memungkinkan terjadi reaksi oksidasi. Dan juga dengan cetak dingin ini tidak cocok untuk basis gliserin gelatin dan sangat cocok untuk zat yang bersifat termolabil. Yang terakhir adalah mencetak menggunakan mesin otomatis. Semua proses pembuatan suppositoria menggunakan mesin otomatis, mulai dari penuangan, pendinginan, pemindahan massa, kemudian pelepasan dari cetakan, termasuk pembersihan cetakan dilakukan dengan mesin otomatis. Yang terakhir adalah proses pembuatan suppositoria. Nah, di sini saya ingin menjelaskan proses pembuatan suppositoria dengan basis oleum kakao dengan zat aktif acetaminophen atau paracetamol dan bahan tambahan saraflava. Yang pertama adalah siapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti mortir dan stamper, kemudian water bath, cawan porselen. Selanjutnya timbang bahan sesuai formulasi. Leburkan saraflava dan 2/3 oleum kakao di atas water bath. Setelah melebur, masukkan ke dalam mortir dan tambahkan sisa oleum kakao atau 1/3 oleum kakao yang tidak dileburkan tadi. Lalu tambahkan zat aktifnya. Dalam hal ini adalah acetaminophen atau paracetamol. Kemudian gerus et homogen. Setelah itu dituangkan ke dalam pencetak yang telah diolesi dengan parafin cair. Lalu didinginkan atau didiamkan sebentar pada suhu kamar. Setelah itu masukkan ke dalam kulkas untuk pendinginan. Setelah membeku, keluarkan dari pencetak, kemudian timbang satu persatu. Kelebihan bobotnya dapat dipotong. Setelah itu kemas dan beri etiket. Untuk pengemasan sendiri dapat menggunakan plastik, aluminium foil, dan juga polipropilen. Nah, teman-teman, sudah selesai penjelasan dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.